Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang Foreign Currency and Foreign Exchange. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devina Jamaliah, Rosita Safitri, Janu Epani, dan Yusril. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu definisi falas. Pengertian falas atau valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Valuta asing merupakan salah satu alat pertukaran ekonomi dalam bertransaksi di perdagangan internasional. Valuta asing bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang bisa dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun beberapa pandangan pengertian valuta asing menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Hamdi Hadi. Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam membayar setiap transaksi ekonomi internasional dan memiliki catatan kurs yang resmi dari bank sentral. Yang kedua yaitu menurut Jose Rizal Yusuf, valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi atau pembayaran internasional sebagai alat pembayaran di luar negeri. Adapun yang terakhir yaitu menurut Eng, Les, dan Mauer. Valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan. Dalam valuta asing tersendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik merupakan uang asing yang berbentuk fisik seperti uang kartal atau uang logam yang digunakan untuk transaksi ekonomi internasional. Berbeda dari valuta asing fisik, valuta asing non-fisik berbentuk seperti uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya seperti wesel, cek, dan lain sebagainya. B. Faktor yang mempengaruhi falas. Yang pertama, inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah cenderung memiliki nilai tukar mata uang yang lebih kuat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli mata uang tersebut sehingga nilainya cenderung turun. Yang kedua, suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya akan meningkatkan nilai mata uang negara tersebut karena investasi di negara tersebut menjadi lebih menarik bagi investor asing. Namun penurunan suku bunga akan mengurangi minat terhadap investasi sehingga nilai tukar bisa turun. Yang keempat, stabilitas politik dan ekonomi. Negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil akan lebih menarik bagi investor. Kepercayaan terhadap stabilitas tersebut dapat memperkuat nilai tukar mata uang. Sebaliknya, ketidakstabilan politik atau ekonomi akan menyebabkan penurunan nilai tukar. Yang kelima, cadangan devisa. Negara dengan cadangan devisa yang lebih besar mampu menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Cadangan devisa dapat digunakan untuk intervensi pasar guna menstabilkan fluktuasi mata uang. Yang keenam, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya menunjukkan kondisi ekonomi yang lemah. Hal ini bisa mempengaruhi ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang. Yang ketujuh, spekulasi. Pelaku pasar seringkali berspekulasi mengenai pergerakan nilai tukar mata uang di masa depan. Jika ada ekspektasi bahwa mata uang suatu negara akan naik, investor akan membeli mata uang tersebut yang pada gilirannya meningkatkan nilainya. Sebaliknya, jika spekulasi negatif, maka akan terjadi penjualan besar-besaran yang menyebabkan penurunan nilai tukar. Yang kedelapan, utang negara. Negara yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar seringkali mengalami pelemahan mata uangnya karena investor khawatir bahwa negara tersebut mungkin kesulitan dalam membayar utangnya.
Yang kesembilan, intervensi bank sentral. Bank sentral suatu negara dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uangnya untuk mengendalikan nilai tukar. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang ke-10, tingkat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat biasanya mengalami peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, yang bisa memperkuat nilai tukar mata uangnya. Faktor-faktor ini seringkali berinteraksi satu sama lain sehingga pergerakan nilai tukar mata uang di pasar falas bisa sangat dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hubungan kurs falas dengan inflasi dan tingkat bunga. Yang pertama, hubungan kurs falas dengan inflasi. Laju inflasi biasanya bervariasi antar negara yang menyebabkan pola-pola perdagangan internasional dan nilai tukar yang menyesuaikan diri mengikuti gerak inflasi. Salah satu teori membahas tentang hal itu adalah teori varietas daya beli. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan inflasi antar dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk domestik yang akan sama dengan daya beli produk untuk membeli produk luar negeri. Teori ini melihat hubungan nilai tukar dan inflasi di mana nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu hingga mencerminkan selisih antara inflasi antar negara. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai lain cenderung mengalami penurunan nilai tukar mata uangnya. Hal ini karena inflasi yang tinggi mengurangi daya beli mata uang, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut menurun di pasar internasional. Sebaliknya, negara dengan inflasi yang lebih rendah akan memiliki daya tarik lebih besar terhadap investasi asing dan perdagangan. Karena stabilitas harga yang lebih baik, mata uang negara tersebut akan lebih kuat karena permintaan terhadap barang-barangnya lebih tinggi dan mendukung penguatan nilai tukar mata uang. Yang kedua, hubungan kurs falas dengan tingkat bunga. Teori ini merupakan teori dalam keuangan internasional. Teori ini menjelaskan hubungan suku bunga dengan nilai tukar. Teori IFE menyatakan bahwa suku bunga nominal terdiri dari bunga real dan ekspektasi inflasi. Teori ini memiliki keterkaitan dengan teori PPP di mana ada kaitannya dengan laju inflasi. Suku bunga bebas resiko nominal mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Investor menginginkan tingkat pembelian suku bunga real yang sama. Perbedaan suku bunga terjadi pada laju inflasi di suatu negara, di mana pada teori PPP sudah dijelaskan perbedaan nilai tukar dipengaruhi oleh laju inflasi. Teori IFE menyatakan bahwa valuta asing memiliki suku bunga relatif tinggi akan mengalami depresiasi karena suku bunga nominal yang tinggi menandakan ekspektasi inflasi yang tinggi pula. Tingkat bunga merupakan instrumen moneter yang mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika tingkat bunga suatu negara naik, aset keuangan seperti obligasi menjadi lebih menarik bagi investor, yang pada gilirannya peningkatan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan moneter bank sentral yang memengaruhi tingkat bunga secara langsung berdampak pada penggerakan kurs falas. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, hal ini seringkali menarik investasi asing yang D. Kebijakan valuta asing.
Kebijakan nilai tukar adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara untuk mempengaruhi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain atau terhadap standar moneter lainnya. Kebijakan nilai tukar dapat diterapkan dengan beberapa cara, seperti dengan membiarkan nilai tukar mengambang bebas di pasar valuta asing atau dengan menetapkan nilai tukar tetap terhadap mata uang lain atau standar moneter tertentu. Tujuan dari kebijakan nilai tukar adalah untuk mempromosikan stabilitas ekonomi, memperbaiki keseimbangan perdagangan, dan meningkatkan daya saing ekspor negara. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan nilai tukar untuk mengatur suplai dan permintaan valuta asing serta mengendalikan inflasi. Pengaruh kebijakan nilai tukar terhadap ekonomi adalah penting dalam studi kebijakan moneter. Menurut para ahli, kebijakan nilai tukar dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut Romer, kebijakan nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja ekonomi melalui saluran-saluran seperti ekspor, impor, investasi, dan konsumsi. Kebijakan nilai tukar yang tepat dapat meningkatkan daya saing ekspor, mendorong investasi asing, dan membantu mengurangi tekanan inflasi. Ada beberapa jenis kebijakan nilai tukar yang umum digunakan, antara lain: pertama, nilai tukar tetap. Jadi, pemerintah menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain atau standar moneter tertentu. Untuk menjaga nilai tukar tetap, pemerintah harus mengambil atau menjual mata uang asing di pasar valuta asing. Kedua, nilai tukar mengambang bebas. Jadi, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar valuta asing. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam menentukan nilai tukar. Ketiga, nilai tukar mengambang terkendali. Jadi, nilai tukar dibiarkan mengambang bebas, namun pemerintah melakukan intervensi dalam pasar valuta asing. Jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi, setiap jenis kebijakan nilai tukar memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.